Pemerintah memastikan pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak mengganggu kontrak bisnis yang telah berjalan. Pemerintah memastikan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia tidak akan mengganggu kontrak ekspor yang sudah berjalan. Pengelolaan ekspor juga akan dilakukan transparan dan akuntabel. Salah satu sorotan utama dalam pertemuan itu adalah peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai perantara tunggal dalam pengelolaan sumber daya alam. Di tengah kekhawatiran publik mengenai birokrasi baru, Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara Doni Oskaria menjelaskan, dulu banyak orang mengira jika Singapura bisa tumbuh besar hanya karena kecerdasan dan letak yang strategis. Namun di mata sebagian orang, negara kecil ini diibaratkan pedagang yang berdiri di tengah jalan sambil memaksa mengambil untung dari kerja keras orang lain. Sekilas memang tak salah, namun jika dilihat lebih jauh, tindakan ini lebih mirip pencurian ketimbang strategi berbisnis. Melihat kegelisahan ini, ditambah momen perekonomian global yang semakin tak menentu, Indonesia mengambil satu keputusan besar dan mengguncang peta perdagangan kawasan. Itulah yang disebut dengan kebijakan ekspor satu pintu atau One Door Export Policy. Kebijakan ini membuat jalur ekspor nasional hanya dari satu jalur semata. Selama bertahun-tahun banyak komoditas ekspor Indonesia yang melewati pelabuhan negara luar sebelum menuju pasar dunia. Negara kecil tersebut adalah Singapura yang tumbuh menjadi raksasa logistik di kawasan Asia. Namun Indonesia mulai melakukan perubahan. Kebijakan satu pintu bukan hanya momentum bagi kebangkitan ekonomi nasional, melainkan juga potensi kerugian negara bernama Singapura. Ibarat sebuah warung yang berada di persimpangan, Singapura mulai cemas kehilangan pelanggan. Kekhawatiran ini bukanlah tanpa sebab. Pasalnya melalui aktivitas transit inilah Singapura mengambil banyak keuntungan. Jika kebijakan ini diterapkan secara penuh, maka bukan tidak mungkin ekonomi Singapura akan mengalami tekanan besar. Akankah Indonesia mampu menerapkan kebijakan satu pintu seutuhnya? Seberapa jauh efek kebijakan ini terhadap perekonomian Singapura? Cetak Gol coba merangkum, Singapura terancam runtuh. Kebijakan ekspor satu pintu Indonesia sebagai berikut. Singapura rugi besar, berpotensi bangkrut karena Indonesia. Sekali layar berkembang, pantang surut ke belakang. Sepertinya inilah pepatah yang tepat untuk melihat gambaran kemandirian ekonomi Indonesia hari ini. Pemerintah baru saja resmi menerbitkan 3 aturan baru yang mengatur tata kelola ekspor sumber daya alam di Indonesia. Terdapat beberapa sumber daya alam Indonesia yang saat ini mendapatkan perhatian ketat, seperti batu bara, kelapa sawit mentah, dan turunannya, hingga beberapa jenis besi. Kebijakan ini sendiri diterapkan dalam rangka mengatur tata kelola sumber daya alam agar lebih tertib. Kemendak menerapkan berbagai instrumen pengaturan ekspor untuk memastikan pelaksanaan ekspor komoditas STA strategis oleh badan usaha milik negara atau BUMN, ekspor berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Budi Santoso, Menteri Perdagangan. Kebijakan ini sendiri diterapkan mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Para pelaku ekspor yang ingin melakukan kegiatan diharuskan menyampaikan laporan dan dokumen ekspor pada PT DSI. Jika dilihat, setidaknya ada 3 aturan baru dalam ketentuan ekspor di Indonesia. Aturan yang pertama, batu bara masih bisa diekspor dengan izin paling lama hingga akhir 2026. Aturan kedua berkaitan dengan ekspor CPO yang wajib memenuhi DMO minyak kita. Aturan ini membuat pemerintah tetap mempertahankan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri melalui skema domestic market obligation. Aturan yang ketiga berkaitan dengan jenis besi dibagi menjadi 3 kelompok ekspor. Kebijakan Indonesia yang diterapkan ini merupakan bagian dari gerakan menuju kemandirian. Hal ini juga selaras dengan pernyataan salah satu pejabat tinggi di jajaran Kementerian Perdagangan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA strategis, mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi negara, memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi, serta mendukung hilirisasi dan stabilitas ekonomi nasional. Tambah Tommy Andana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak. Namun di tengah keseriusan pemerintah Indonesia, selalu ada pihak yang merasa dirugikan. Menurut Gede Sandra, kebijakan Prabowo Subianto dilakukan demi menegakkan ekonomi berbasis Pancasila. Salah satu narasi-narasi negatif ini adalah berkaitan dengan slogan Sel Indonesia yang bergema di Singapura beberapa waktu terakhir. Saya kira narasi Sel Indonesia harus dilawan dengan Sel Singapura. Saya yakin mereka takut juga. Ingat ya, praktik under invoicing dan transfer pricing melibatkan bisnis mereka di Singapura, ujar Gede Sandra. Menurut Gede, narasi Sel Indonesia ini merupakan respon terhadap kebijakan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. PT Danantara Sumber Daya Indonesia merupakan satu-satunya eksportir tunggal untuk komoditas strategis Indonesia. Pembentukan PT DSI ini mengusik para pelaku kejahatan yang melakukan praktik-praktik under invoicing dan transfer pricing selama bertahun-tahun lamanya. Kecurangan ini membuat Indonesia mengalami kerugian besar, bahkan hingga triliunan rupiah. Menurut Gede, salah satu negara yang marak dengan tindak kejahatan under invoicing ini adalah Singapura. Praktik ini sangat merugikan Indonesia. Padahal Presiden Prabowo selalu menggaungkan bahwa kekayaan alam harus dikelola demi kemakmuran bersama. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah perintah Undang-Undang Dasar. Kekayaan alam Indonesia harus dipakai demi kebaikan dan menyejahterakan negeri. Itu kan sesuai konstitusi, pasal 33, serta nilai-nilai agung dalam Pancasila. Selama ini Singapura maju karena menjadi trader saja. Bahannya kekayaan alam Indonesia. Sekarang mau ditata ulang mereka ngamuk, tambah gede lagi. Narasi Sel Indonesia ini diduga merupakan upaya untuk membangun sentimen negatif terhadap Indonesia. Besar kemungkinan narasi ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang ekspor sumber daya alam. Ketidaksukaan ini tampaknya cukup beralasan. Pasalnya menurut isu yang beredar pasca kebijakan itu muncul, saham sawit di Singapura seketika rontok. Berita rontoknya saham di Bursa Efek Singapura, terutama perusahaan-perusahaan sawit dan CPO yang mempunyai lahan di Indonesia tidak mengejutkan kita. Kata Andrianto Andri, Pegiatan Sosial Indonesia, kepada RMOL Rabu 10 Juni 2026. Isu mengenai rontoknya saham sawit ini dianggap sebagai dampak langsung dari kebijakan politik Presiden Prabowo yang revolusioner. Dari pihak Singapura memang sempat melakukan konfirmasi terkait kebijakan tersebut. Wakil Presiden Menteri Singapura Gan Kim Yong menyatakan tetap menghormati kebijakan pemerintah Indonesia. Mengenai kebijakan ekspor masing-masing negara, saya rasa situasi dan lingkungannya berbeda. Setiap negara memiliki prioritasnya sendiri, ujar Gan saat konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian Selasa 9 Juni 2026. Menurut Gan, Singapura akan selalu membahas terkait ketahanan pasokan antara Singapura dan Indonesia. Meskipun Singapura menunjukkan komitmen kerjasama, kebijakan satu pintu ini diperkirakan akan membawa kerugian cukup besar bagi negara tersebut. Sayangnya sampai saat ini belum terdapat laporan khusus yang menjelaskan hal tersebut. Remains committed to being a valuable and reliable partner of Indonesia. During the discussion, we agreed that we will strengthen cooperation in supply chain resilience. Both Singapore and Indonesia recognize that the resilient supply chain is important. Indonesia sendiri dalam beberapa waktu terakhir memang gencar menolak pengaruh asing terhadap Indonesia. Menurut Presiden Prabowo, kekayaan alam Indonesia harus dikelola sesuai amanat konstitusi. Indonesia tolak dikendalikan asing.
Bukan hanya pengelolaan alam yang harus dikembalikan pada konstitusi, namun juga menentang pengaruh-pengaruh asing. Menurut Presiden Prabowo, sejak ratusan tahun lamanya, bahkan sejak era Nusantara, bangsa-bangsa asing telah menggeruk sumber daya alam di Indonesia. Dari dulu, Nusantara kita didatangi karena kekayaannya. Bangsa-bangsa asing itu datang ke sini waktu itu, berbulan-bulan ke sini. Bukan wisata, dia ke sini mencari kekayaan sampai sekarang. Segala kekayaan kita, tantangannya adalah harus dikelola oleh kita dengan sebaik-baiknya, dengan secerdas-cerdasnya. Pernyataan Prabowo Subianto tersebut disampaikan ketika momen sambutan pembukaan Munas ke-18 HIPMI. Kita perang kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar ini dan logikanya, ini kekayaan kita. Masa kekayaan kita diolah, diambil, dijual ke luar negeri? Hasil jualannya tidak ditaruh di Indonesia. Ujar Prabowo lagi, Presiden Prabowo. Kekhawatiran Presiden Prabowo ini sebenarnya sangatlah dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya kerugian akibat perdagangan ilegal sebenarnya tidak hanya terjadi pada sawit dan batu bara saja. Seperti yang terjadi pada Mei 2026 lalu, TNI Angkatan Laut melakukan penangkapan terhadap pihak yang melakukan ekspor ilegal logam tanah jarang di perairan Batam, Kepulauan Riau. Penangkapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya terdapat aktivitas mencurigakan dari kapal di Batam. Setelah diperiksa, muatan tersebut mengandung logam tanah jarang atau LTJ serta unsur radioaktif berbahaya lainnya, ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut atau Kadis Penal Laksma TNI Tunggul. Logam tanah jarang tersebut kemudian diamankan menggunakan kapal tugboat TB Capricorn 106 dan tongkang TK Capricorn 92210. Langkah kebijakan satu pintu ini tidak hanya membuat antek-antek asing terusik. Pihak-pihak yang melakukan praktik nakal dalam ekspor batu bara akan mendapatkan peringatan. Kementerian Keuangan juga telah menyerahkan beberapa data dugaan pelanggaran ekspor batu bara kepada Kejaksaan Agung. Data ini berkaitan dengan transfer pricing hingga under invoicing. Ada, nanti kami kasihkan lagi ke Kejagung. Kejaksaan sudah memeriksa kan? Kita serahkan ke Kejaksaan akan seperti apa selanjutnya. Ujar Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan pada Selasa 9 Juni 2026 lalu. Menurut isu yang beredar dalam 1 tahun ekspor batubara ilegal dari Indonesia keluar mencapai angka puluhan juta ton. Tingginya angka kejahatan ini membuat Indonesia harus berani mengambil tindakan. Langkah pemerintah Indonesia ini dianggap sebagai salah satu kebijakan yang berani. Tidak hanya menantang sikap asing, melainkan menyikat habis pelaku nakal yang berasal dari dalam negeri. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah langkah tersebut merupakan cara yang tepat atau justru mengusir konsumen Indonesia sebelumnya. Namun fakta tersebut ternyata tidaklah terlalu berpengaruh. Meskipun awalnya cukup mengejutkan, beberapa pihak tetap memborong pasokan minyak kelapa sawit. Dua negara tersebut adalah Tiongkok dan India. Meskipun aturan berubah, mereka tetap mengamankan stok dari Indonesia. Pembeli Iran dikabarkan sedang fokus mengamankan pasokan untuk beberapa bulan ke depan. Sementara itu, importir Tiongkok mulai melakukan pemesanan kargo hingga pengiriman Desember 2026. Jika kebijakan ini benar-benar terjadi, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mencapai kemandirian ekonomi. Lalu, apakah kebijakan ekspor satu pintu saja cukup? Sneakers Doc Mart versi lokal ini lagi turun harga. Cek linknya di bawah ini. Indonesia menuju kekuatan ekonomi dunia. Kebijakan ekspor satu pintu hanyalah satu dari kepingan puzzle sebuah keputusan cerdas. Ekspor satu pintu dilakukan agar sumber daya alam Indonesia tidak dikuras habis oleh negara asing. Artinya Indonesia bakal mendapat keuntungan yang cukup besar dari kebijakan tersebut. Keputusan inilah yang kita kenal sebagai hilirisasi industri dengan tujuan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Komoditas strategis Indonesia haruslah memiliki nilai tambah dalam mencapai tujuan kekuatan ekonomi dunia. Potensi ini tidak hanya berguna untuk menambah nilai jual, melainkan sebagai peluang membuat lapangan pekerjaan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi pemasok bahan mentah bagi industri di luar negeri.
Pada kategori pertanian dan perkebunan, Indonesia memasok bahan baku seperti kelapa sawit, kakao hingga kopi. Sementara di sektor mineral, Indonesia terlibat dalam ekspor batubara dan biji tembaga. Tak hanya itu, Indonesia juga masih menjadi salah satu negara yang melakukan pengiriman bahan mentah untuk hasil laut seperti rajungan, tuna, dan udang untuk pasar Amerika dan Jepang. Tingginya tingkat ekspor bahan mentah ini membuat kita bertanya, sampai kapan Indonesia harus bergantung pada ekspor bahan mentah semata? Disinilah letak dan peran dari hilirisasi industri dan optimalisasi devisa hasil ekspor atau DHE. Kedua hal ini akan menjadi kunci bagi Indonesia dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat, kedua hal ini adalah bentuk dari nasionalisme ekonomi yang memiliki fokus pada pengelolaan dan penyerapan manfaat kekayaan Indonesia. Menurut Direktur Polieco Digital Insight Institute Anthony Leong, nasionalisme ekonomi adalah memastikan bahwa kekayaan nasional, devisa nasional, dan sumber daya strategi nasional dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah yang sedang dibangun oleh pemerintah Presiden Prabowo saat ini. Menurut Anthony, kebijakan Prabowo Subianto saat ini sudah sangat tepat. Kebijakan ekonomi tidak lahir dari kebetulan semata, melainkan dari pertumbuhan dan kemampuan bangsa memperjuangkan kepentingan ekonominya sendiri. Jaket waterproof dari Triple F ini punya banyak pilihan warna buat jaga style kamu tetap kece waktu camping dan motoran. Cek linknya mumpung lagi diskon besar-besaran. Itulah ulasan mengenai Singapura terancam runtuh. Kebijakan ekspor satu pintu Indonesia. Apakah kesempatan emas ini berhasil dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau justru akan menjadi masalah di kemudian hari? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.